nanti ikutin saya duluan ya. Iya. Buku pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Salam serang ya, Bung ya. Buku pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Alhamdulillah nih semuanya jadi naik ya, Bung ya. Iya. Terus ini kita lanjut ke materi ya, Bung ya. Ini di sini saya ada flip chart ya, Bung ya. Flip chartnya ini judulnya apa, Bu? Jenis Disabilitas ya. Disabilitas itu ada macam-macam ya, Bu ya. Yang pertama ini disabilitas fisik. Gambarnya niku mohon maaf nggih, nggak punya kakinya satu nggih, Bu nggih. Kalau nggak punya tangan apa disabilitas fisik juga? Nggih, disabilitas fisik juga. Itu kayak misal jadi kecelakaan. Mungkin tangannya rusak harus diamputasi. Nah, itu disabilitas fisik. Cacat lah Bu ya. J bisa cacat gitu. Nah, selanjutnya ada disabilitas netra yang mohon maaf itu nggak bisa melihat gitu. Ada nggak kira-kira di daerah sekitar yang jenengan, Bu? Ada Bu, tapi kita main musik, pintar nyanyi kan? Nah itu dia yang kadang disabilitas itu meski dia ada satu kekurangan, dia juga ada kelebihan lain di bidang entah itu musik atau mungkin ini gitu, mungkin disabilitas fisik tapi dia pintar berhitung gitu. Terus ada disabilitas mental, contohnya itu hyperaktif, jadi anaknya itu aktifnya yang selalu dan nggak bisa dikontrol. Kadang kan ada anak aktif yang aktif karena emang mungkin pengaruhnya, katanya kalau orang Jawa kan bilang susu sekarang ya, pengaruhnya anaknya jadi aktif banget gitu ya. Tapi kalau yang Saya punya Bu, tetangga suka mukulin sendiri Bu, nggak mau diem, mau itu pukul. alasannya itu mungkin ya hyperaktif juga ya. Nih kalau yang hyperaktif ini itu yang aktifnya itu udah nggak bisa dikontrol lagi ya. Jadi kayak tadi yang Ibu Tia sampaikan juga ya, ada tetangganya yang gimana, Bu? Ya itu nggak bisa lihat ya Bu ya, Oke. tapi dia itu tetap main. Oh itu yang disabilitas netral, netra. Terus kalau yang hyperaktif, Itu apa suka pukul-pukul Bu. ya suka pukul-pukul diri sendiri. Kalau dipanggil nggak pernah lihat. Panggilnya lari-lari, suka mukul-mukul sendiri. Nggak responsif berarti ya. Dia itu salah satunya gitu. Jadi nggak bisa dikontrol. Mungkin keinginannya mukulin diri sendiri, entah karena halusinasi atau bagaimana, kita kurang paham gitu. Terus ada namanya disabilitas intelektual. Contohnya ada di Jepang yang mukanya itu kebanyakan banyak yang kembar ya. Kalau kita mungkin biasanya taunya banyak yang kembar sedunia, mungkin ada kita dari di Kebumen ada, terus tiba-tiba waktu kita lagi jalan-jalan di Amerika, tiba-tiba lihat ada anak mungkin yang lagi di pinggir jalan ini mirip ya, dikira tetangganya ya, tapi bukan ya. Dan ya. Terus disabilitas intelektual itu ada juga kalau misal anaknya tetangga, di samping tetangga saya itu ada, dia itu cara berpikirnya kurang. Jadi kalau misal pelajaran itu nggak bisa mengikuti, kayak misal dikasih tahu tentang tambah B itu bisa. Kalau yang anak yang daya pikirnya sekedar rendah nih, itu masih bisa mengikuti walau waktunya itu lama banget. Tapi kalau yang disabilitas intelektual itu sama sekali dia nggak bisa berpikir. Jadi nggak tahu, maksudnya walaupun kita udah ngajarin kali-kali, udah sering banget ini kayak gini loh, tapi tetap nggak bisa. kasihan ya. Kasihan ya Pak ya. Yes. Terus selanjutnya ada disabilitas rungu atau rungu dan bicara nih. Kalau yang rungu, yang pendengarannya nggak bisa mendengar ya. Kalau yang bicara nggak bisa berbicara.
ditanyakan boten Bu? Enggak, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Enggak. Nah, jadi kalau untuk penyandang disabilitas sendiri, nggih, kondisi psikologisnya itu juga kan nggak selalu baik, nggih, kadang mut-mutan. Contohnya kayak yang hyperaktif ini gitu ya, bisa jadi ya kayak anaknya mungkin biasanya nunjukin diri sendiri mungkin, tapi bisa jadi kalau dia marah justru mungkin dialihkannya ke yang lain gitu, mungkin ngamuk-ngamuk ya, atau mungkin dia melukai diri sendiri seperti tadi tapi nggak ada hentinya gitu. Nah, sebaiknya sebagai orang tua itu gimana menyikapi, harus terima, sabar gitu ya, nggak boleh membeda-bedakan gitu ya, tetap walaupun mungkin ada yang sedikit berbeda tapi itu tetap anak kita, gitu, tetap harus disayangi ya. Nah, jika misalnya anak-anak yang disabilitas ini tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, nanti dia ini akan jadi semakin minder ya. Ibaratnya kalau misal dia itu dimarahin aja kadang udah sedih ya, udah minder, apalagi mereka ini yang psikologisnya ini tidak menentu, jadi semakin sedih mungkin ya, walaupun kita nggak tahu mereka bicaranya bagaimana, mengungkapkannya bagaimana, tetapi di hati mereka pasti mereka ini bakal sedih gitu ya. Kasihan. Tapi keluarga saya Bu, Ya, yang pintar nyanyi sama main musik gitu, itu memang dari kecil nggak dibikin minder, anaknya orang tuanya udah jiwanya udah bagus ya. Ya, nah kalau misalnya mungkin kadang kalau yang sedikit marah ya, mungkin niatnya menasehati, tapi jadi pikirannya nggak sampai ya, jadi kan sensitif kayak tadi marah-marah. Yang tadinya semangat lebih bersemangat, yang tadinya mungkin udah apa sih minder gitu ya, jadi lebih minder gitu. Jadi itu memang kalau untuk yang disabilitas ini harus mendapatkan dukungan moral ya dari keluarga atau orang-orang terdekat.